Assalamualaikum. Selamat bergabung kembali di Rumah Belajar Merah. Untuk pelajaran kita hari ini adalah tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Pembelajaran kedua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas subtema 1, Pembelajaran 1. Bagi kalian yang belum menonton videonya, silakan tonton videonya dengan cara klik link di atas atau cek di description box. Tapi sebelum kita lanjutkan belajarnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Belajar Merah. Disimak baik-baik ya. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Sekarang coba kalian amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Pada gambar tersebut dapat kita lihat berbagai jenis ras mulai dari jenis kulit, mulai dari suku dan budaya, tetapi mereka tetap bersatu dalam perbedaan. Kemudian, bacalah teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wonde dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Salo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lainnya. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wonde dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa manfaat perbedaan dalam masyarakat? Pertanyaan kedua, apa saja penyebab perbedaan dalam masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara bergaul dalam perbedaan latar belakang budaya? Silakan kalian tulis di buku latihan kalian. Makna persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, agama, serta keadaan ekonomi.
Perbedaan tersebut dimulai dari keluarga, tetangga, dan lingkungan tempat tinggal. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun bisa dimulai dari rumah, lingkungan tempat tinggal, dan sekolah. Beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu dan harus diterapkan bagi setiap warga masyarakat. Yang pertama adalah peduli. Hidup rukun bermula dari sikap saling peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Artinya, kita harus mengetahui sikap yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Sikap yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sikap yang ketiga, yaitu toleransi. Toleransi terhadap orang lain. Toleransi adalah sikap saling menghormati atau menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun, yang pertama, menciptakan kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal, salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satunya adalah tari Lego-Lego di Dusun Reta Alor, Nusa Tenggara Timur. Penari berpegangan tangan membentuk lingkaran di bawah pohon dan mengitari mazbah. Di dalam lingkaran terdapat penyanyi, pembaca pantun, serta pemukul gong. Penari akan berjalan mengitari pohon dengan langkah kaki yang dikoreografikan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan gerakan dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Berikut contoh tari yang menggunakan pola lantai vertikal, yaitu yang pertama, tari Yospan yang berasal dari Papua. Yang kedua, tari Serimbit yang berasal dari Jawa Tengah. Yang ketiga, tari Baris Cengkedan yang berasal dari Bali. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jenis pola lantai diagonal ini digunakan pada tari gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Pola yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Jenis tari yang menggunakan tari. Beberapa contoh tari yang menggunakan pola lantai garis melengkung adalah tari Mak Badong Toraja yang berasal dari Sumatera Selatan. Yang kedua, tari Randai, yaitu berasal dari Sumatera Barat. Setelah kamu mengetahui pola lantai, sekarang coba kamu amati gambar di berikut, kemudian kamu tentukan apakah nama Kemudian kamu jawab pertanyaan berikut,
Yang pertama, apakah nama tari tradisional pada gambar tersebut? Yang kedua, berasal dari daerah manakah tari tradisional tersebut? Yang ketiga, apakah pola lantai yang digunakan pada tari tradisional tersebut? Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian. Semoga menjadi anak yang sukses, terus belajar dan jangan pernah menyerah. Tetap semangat belajarnya dan selalu ikuti video-video terbaru dari Rumah Belajar Maira. Bye-bye. Assalamualaikum.